Hadis al-ijma'iyah berkaitan dengan ijma' para ulama, yaitu kesepakatan para ulama fil ibadat, dalam masalah ibadah. Jadi kita akan membahas 40 hadis yang ada kaitannya dengan ijma' atau kesepakatan para ulama. Kenapa ijma' ini kita bahas? Karena mengetahui ijma' itu sangat penting sekali. Kita di dalam Islam memiliki 3 dalil yang tidak mungkin salah. Yang pertama Al-Quran, tidak mungkin salah karena dia merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah Maha Alim, Maha mengetahui, sehingga tidak mungkin salah. Yang kedua adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahih atau sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak mungkin salah karena sunnah Rasul itu hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Najm, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuhi. Tidaklah Nabi itu berkata dari hawa nafsu, melainkan beliau berkata dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin salah. Kemudian yang ketiga adalah ijma' atau kesepakatan para ulama. Ini juga tidak mungkin salah. Nah, apakah dalilnya bahwasanya ijma' tidak mungkin salah? Dalilnya sudah kita sebutkan di dalam buku ini pada muqaddimahnya sebelum memasuki hadis nomor 1. Dan sebenarnya ada dalil yang lain dalam Al-Quran, tapi sengaja tidak saya tampilkan di sini karena memang buku ini dibuat untuk membahas hadis yang pertama, dan yang kedua karena hadisnya lebih jelas menunjukkan hal tersebut daripada ayat Quran tersebut nih. Sehingga meskipun ada dalilnya menurut Imam Syafi'i dalam Al-Quran, tetapi hadisnya lebih jelas menunjukkan kepada bahwa ijma' ini, kesepakatan ulama ini, bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, di sini foto ini apa kaitannya dengan judul, ya? Ya, sebenarnya nggak begitu ada kaitan, tapi karena kita membahas ijma' para ulama, maka di sini pantas kalau saya tampilkan foto sebagian para ulama dan tokoh yang ada di Solo. Ya, ini adalah guru kami Ustadz Mudzakir hafizahullah. Ini guru kami Habib Saleh Al-Jufri hafizahullah. Ini Al-Ustadz Syihabuddin hafizahullah. Ma'had Iskarima, ya, dan ini adalah guru kami Ustadz Muhammad Halim hafizahullah. Ini pesantren Ta'mirul Islam, ya. Dan ini Habib siapa saya belum kenal sama beliau. Sementara ini Buya Soni yang sudah wafat rahimahullahu taala. Baik, kemudian buku ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasanya, supaya barokah, maka segala yang penting dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan dalam surah An-Najm, surah Ar-Rahman, ya, ayat terakhir, Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha barakah nama Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, maka dengan bismillah akan menjadi berkahlah apa yang kita lakukan ini insyaallah taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, la yajma'u ummati, tidak akan mengumpulkan umatku, ala dhalalatin, di atas kesesatan. Wa yadullahi, dan tangan Allah, alal jamaah, di atas al-jamaah. Wa man syadza, dan barang siapa yang menyempal, syadza finnar, maka dia menyempal dalam api neraka. Hadis ini rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, min hadis Ibnu Umar, dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wa sahahahu al-Albani, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, siwa ma baina qausain, kecuali yang tertulis di antara dua kurung, yaitu kata-kata yang terakhir, ya, wa man syadza syadza finnar, ini tidak disahihkan oleh beliau rahimahullahu taala. Wallahu alam bissawab. Nah, inilah yang saya katakan tadi bahwa ijma' adalah hujjah, tidak mungkin salah. Kesepakatan ulama tidak mungkin salah. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Nabi bahwasanya Allah tidak mungkin mengumpulkan umat Islam di atas kesesatan. Maka kalau umat Islam sepakat dalam suatu masalah, misalkan, ya, umat Islam itu sepakat bahwasanya sholat 5 waktu wajib. Nah, maka pendapat seperti itu tidak mungkin salah. Anggaplah tidak ada dalil yang mengatakan apa? Sholat 5 waktu wajib. Tidak ada dalil Quran tidak ada dalil Quran dalam Quran maupun Sunnah misalkan. Tetapi kemudian para ulama atau para umat Islam sepakat sholat 5 waktu adalah wajib. Itu sudah pasti benarnya, karena dengan adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian qala al-ulama, berkata para ulama, al-ijma'u hujjatun. Ijma' itu bisa dijadikan hujjah
wa mukhalafatuhu, menyelisih ijma' mahdzuratun, terlarang, waktulifa, dan diperselisihkan, fi takfiri, di dalam mengkafirkan atau menilai kafir, mukhalifihi, orang yang menyelisih ijma'. Wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Ini ringkasan ya. Sebenarnya kalau mau kita bahas ilmu tentang ijma', yaitu cukup panjang, bisa dibaca dalam kitab yang mudah, misalnya kitab Al-Waraqat karya Al-Imam Al-Juwaini rahimahullahu taala, Imamul Haramain ya. Itu adalah satu kitab fikih yang kitab usul fikih yang paling ringkas ya, namanya Al-Waraqat. Nah, di situ dibahas tentang ijma', karena masalah ijma' itu permasalahan yang dibahas dalam usul fikih. Atau yang lebih luas lagi, misalnya yang ditulis oleh rekan kita, Ustazah Ummu Zahra. Beliau nulis kitab judulnya Mukhtasar Ushulil Fiqhi. Nah, nanti pada halaman 35 di situ ada pembahasan tentang ijma' ya, ada sekitar 4 halaman atau 5 halaman itu. Nah, lebih panjang di situ. Nah, maka di sini akan saya ringkas tentang ijma' ya. Bagaimana masalah ijma'? Bahwa ijma' ini bisa dibagi dua. Yang pertama adalah ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin semuanya. Dan yang kedua adalah ijma' para ulama. Nah, untuk kesepakatan kaum muslimin, ini kekuatannya lebih kuat daripada kesepakatan para ulama. Kenapa? Kalau umat Islam semuanya saja, baik itu ulamanya maupun orang awamnya, sepakat, maka itu berarti masalah-masalah yang sudah diketahui secara pasti dari agama Islam ini. Contohnya tadi ya, sholat 5 waktu adalah wajib. Nah, itu tidak perlu ulama yang mengatakan begitu. Orang-orang muslim yang di jalanan, yang mungkin ya keislamannya belum sempurna, tetapi mereka tahu tentang Islam ya, dan mereka sudah mempelajari sedikit tentang Islam, pasti akan tahu bahwasanya sholat 5 waktu adalah wajib. Bahkan mungkin mereka yang tidak sholat 5 waktu, tetapi mereka beragama Islam, mereka tahu sebenarnya bahwa sholat 5 waktu adalah wajib, tetapi hanya karena kemalasan ya, karena lingkungan, sehingga mereka sholatnya kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak, tapi tahu bahwa sebenarnya sholat 5 waktu adalah wajib. Yang kedua adalah kesepakatan ulama. Nah, kesepakatan ulama ini sifatnya adalah dhanni ya, yaitu kekuatannya di bawah dari yang pertama tadi, tapi sama-sama wa mukhalafatuhu mahdhurah, tidak boleh menyelisih. Menyelisih kesepakatan umat Islam tidak boleh, menyelisih kesepakatan ulama juga tidak boleh. Kenapa? Karena dua-duanya adalah hujjah. Nah, sehingga kalau sudah disebutkan kepada kita oleh para ulama bahwasanya ini masalah sudah disepakati oleh para ulama, ya sudah, kita terima itu sebagai kesepakatan ulama, tidak boleh kita memunculkan pendapat baru. Nah, nanti contoh-contohnya akan kita tampilkan dalam hadis-hadis yang kita pelajari. Adapun tentang menyelisih ijma', apakah orangnya kafir atau tidak? Nah, ini kembali ke dua masalah ijma' tadi. Kalau dia menyelisih ijma' yang sudah disepakati oleh umat Islam, artinya perkara yang sangat jelas dalam agama Islam ini, yang pasti tidak ada kerancuan padanya, ya. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengetahuinya, meskipun dia orang awam dari kalangan umat Islam, maka menyelisihnya adalah kafir. Kalau ada seseorang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, kafir sudah. Kenapa? Menyelisih apa? Ijma' yang sifatnya paling kuat itu tadi, atau ijma' qat'i. Kemudian kalau menyelisih ijma' para ulama, maka di sini tidak bisa dinilai kafir. Dan nanti akan kita tampilkan beberapa contoh. Suatu ijma' sudah disepakati oleh para ulama, suatu masalah sudah disepakati oleh para ulama, tiba-tiba muncul pendapat yang menyelisih mereka, yang disebut sebagai pendapat yang syadz atau janggal. Maka ringkasnya untuk masalah ijma' ini, kita merujuknya kepada siapa? Dari mana kita tahu ini ijma' atau ini bukan ijma'? Kita tahunya dari ulama-ulama ahli ijma'. Contohnya siapa? Al-Imam Ibnul Munzir, yang akan saya tampilkan dalam buku ini, tulisan beliau dalam kitab Al-Ijma'. Demikian juga Al-Imam Ibnu Abdil Bar, dan orang-orang semisal mereka yang terkenal sebagai ulama-ulama ahli ijma', yaitu ahli dalam menyebutkan mana-mana masalah ini yang ijma', mana-mana masalah ini yang bukan ijma', mana-mana yang sudah disepakati oleh para ulama dan mana-mana yang belum disepakati oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Ringkasnya itu. Kemudian kita baca hadis yang pertama, dimulai dengan kitab Taharah, kitab tentang bersuci, karena buku ini ditulis berdasarkan kitab fikih ya, sehingga dimulai dengan kitab bersuci dulu sebagaimana biasanya. Kitab fikih dibagi dalam 4 pembahasan. Pembahasan tentang ibadah yang pertama, kemudian pembahasan tentang
muamalah maliyah tentang harta, kemudian fiqhul usrah tentang keluarga, ya nikah dan sebagainya, dan yang terakhir tentang jinayat atau kitabul hudud dan sebagainya. Nah, ini kita mulai dengan kitab ibadah. Nah, ibadah yang paling penting adalah salat, dan salat harus dimulai dengan bersuci, maka kita mulai dengan bersuci dulu. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, la salata, tidak ada salat illa bitahara, kecuali dengan bersuci. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ hadisnya yang saya tampilkan berbeda dengan yang di sini ya. Saya akan baca hadis yang ada pada buku antum, kemudian nanti akan saya baca hadis yang ada pada buku saya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innas sa'ida thayyib", sesungguhnya debu yang suci, wudu'ul muslim, itu adalah alat wudunya orang muslim. Wa illam yajid, meskipun dia tidak mendapati al-ma'a, air, asyra sinin, selama 10 tahun. Fa idza wajada al-ma', kalau dia sudah mendapati air, falyumissahu basyaratahu, maka hendaklah dia menyentuhkan air tadi kepada kulitnya, yaitu dia pakai sebagai alat bersuci. Fa inna dzalika huwa khair, karena hari itu adalah lebih baik. Nah, kalau di situ mungkin lafalnya berbeda ya. Karena ini yang saya baca hadis yang kelima. Ini hadis di kitab antum adalah hadis pertama, nanti akan terulang pada hadis yang kelima, meskipun dengan redaksi yang berbeda. Ini sebenarnya terulang ini berarti salah ya. Karena semestinya saya tampilkan untuk satu babnya hadis yang mestinya berbeda. Karena kita kumpulkan 40 hadis. Kalau hadisnya sama, apa gunanya ya? Apa gunanya dikumpulkan 40 kalau memang apa? Isinya sama. Nah, maka mestinya untuk nomor satu ini hadisnya adalah yang saya tampilkan di layar ini, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu salatan, Allah tidak menerima suatu salat bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci, wala sadaqatan, dan Allah tidak menerima sedekah min hululin, dari korupsi atau hasil khianat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini adalah dalil bahwasanya salat tidak diterima tanpa bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas, dan hadas ada dua macam, ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar, junub dan haid dan nifas, bersucinya dengan cara mandi. Kemudian hadas kecil ya, selain itu ya, kencing dan sebagainya, bersucinya dengan berwudu. Kalau tidak ada air untuk mandi, atau tidak ada air untuk wudu, atau ada air tetapi tidak mampu menggunakannya sebagai alat mandi dan alat wudu karena sakit misalnya, maka bisa diganti dengan tayamum. Nah, maka bersuci berarti ada tiga macam ya: mandi, kemudian wudu, kemudian tayamum. Nah, kita baca sekarang ijma' ulama yang berkaitan dengan hadis ini. Qala Ibnul Munzir, berkata Ibnul Munzir rahimahullahu taala fi kitabih al-ijma', wa ajma'a, dan sepakat ahlul ilmi, orang ulama, ala anna salata, bahwasanya salat itu la tujzi'u, tidaklah mencukupi, maksudnya tidaklah sah, illa bitaharah, kecuali dengan bersuci. Idza wajadal mar'u, apabila seseorang mendapati, ilaiha, kepada bersuci, as-sabila, akan jalan. Artinya kalau mampu bersuci, maka dia harus bersuci. Kecuali kalau tidak bisa bersuci sama sekali, cari air nggak ada, cari debu juga tidak ada. Ya, misalnya dia berada di angkasa misalnya. Tayyib. Nah, ijma ini, para ulama katakan, semua ijma itu pasti ada mustanadnya atau ada dalilnya. Tidak mungkin para ulama bersepakat atas suatu masalah tanpa dalil sama sekali, nggak mungkin. Nah, maka ijma itu mesti ada sumber dalilnya, baik itu dari Al-Quran maupun itu dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian muncul perselisihan pendapat. Apakah mungkin ijma itu muncul bukan dari Quran, bukan dari hadis, tetapi dari hasil ijtihad maupun dari hasil kias, mengkiaskan atau menyamakan antara satu masalah dengan masalah yang lain. Nah, pendapat yang lebih kuat insya Allah bahwa ijma bisa saja berdasarkan ijtihad, bisa saja berdasarkan kias. Ya. Contohnya misalnya, para ulama zaman dahulu, para sahabat zaman dahulu, mereka bersepakat ijma untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf yang dulunya tercecer ya, tidak terkumpul dalam satu kitab, satu mushaf. Kemudian mereka kumpulkan. Nah, awalnya maju mundur Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan hal tersebut karena tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhirnya mereka sepakat. Nah, sepakat ini dasarnya apa?
dasarnya adalah ijtihad. Mereka berijtihad untuk maslahat seluruh umat Islam, harus Quran dikumpulkan dalam satu kitab begitu. Supaya seluruh dunia ini Qurannya sama. Coba kalau Qurannya tidak sama, Masya Allah, nanti dikhawatirkan seperti Yahudi dan Nasrani. Ya. Mereka punya kitab suci, kitab Injil dan Taurat, tapi satu negara dengan negara yang lain berbeda-beda. Satu penerbit dengan penerbit yang lain isinya berbeda-beda. Nah, maka ini contoh ijma, tetapi didasari atas suatu ijtihad. Atau misalnya didasarkan atas kias. Misalnya Allah menyampaikan dalam Al-Quran tentang haramnya babi. Ya. Yang Allah sebutkan hanya walahmal khinzir, daging babi. Allah hanya sebut daging kan. Allah tidak menyebutkan tulangnya, Allah tidak menyebutkan gajihnya. Nah, tetapi ijma' para ulama bahwasanya gajih babi, tulang babi, semuanya ya, kulit babi sama. Itu semuanya adalah haram. Kenapa? Dikiaskan dengan daging. Itu sudah ijma'. Memang ada sebagian kecil ulama berpendapat boleh memakan selain dagingnya babi. Yang penting bukan dagingnya, yang penting selain dagingnya. Tapi itu pendapat yang syadz, yang janggal tadi. Yang seolah-olah pendapat itu nggak ada. Karena itu dalam masalah ijma ini kita jangan menoleh pendapat-pendapat yang janggal. Ya. Kalau sudah dikatakan oleh para ulama, ini ijma. Nah, habis itu ada pendapat-pendapat janggal, anggap itu pendapat sampah yang tidak perlu dihiraukan. Ya. Sehingga para ulama mengatakan, وَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا إِنَّمَا خِلَافٌ لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ. Tidak semua perselisihan pendapat itu bisa mu'tabar, bisa dianggap. Hanya perselisihan pendapat yang memiliki hujjah yang kuat yang bisa dianggap sebagai suatu perselisihan pendapat. Adapun contoh di sini tadi pendapat yang mengatakan selain daging babi, yaitu kulitnya babi adalah halal, maka itu pendapat yang syadz yang seolah-olah tidak ada sama sekali. Baik, kembali ke sini. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Al-haditsus tsani, al-istihadatu tanqud taharah. Istihadah itu merusak taharah. Jadi kalau seseorang mau salat dalam kondisi dia istihadah, berarti sucinya sudah rusak ya, sehingga dia harus berwudu. Kita baca dalilnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'at, telah datang Fatimah bintu Abi Hubeish, Fatimah bintu Abi Hubeish radhiyallahu anha, ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun, sesungguhnya saya seorang wanita ustahadu, yang istihadah. Fala adhur, maka saya tidak suci. Maksudnya saya keluar darah terus. Afa ada'us salah, apakah saya meninggalkan salat? Qala, beliau bersabda, la, jangan meninggalkan salat ya. Tidak meninggalkan salat. Innama, sesungguhnya tiada lain, dzaliki, istihadah itu adalah irqun, satu urat. Itu satu urat yang rusak kemudian menyebabkan keluar darah tadi. Walaysa bihaidin, dan itu bukan haid. Fa idza akbalat, maka apabila datang haidatuki, haidmu, fad'is salata, maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat, dan apabila telah pergi haid itu, faghsili, maka cucilah, basuhlah, angki darimu, ad-dam, darah haid tersebut, thumma salli, kemudian salatlah. Hadis ini muttafaqun alaih. Tapi kemudian Imam Bukhari menambahkan kalimat thumma tawadda'i, kemudian berwudulah engkau likulli salatin, untuk masing-masing salat, maksudnya salat fardu. Nah, tambahan ini tidak ada dalam riwayat Imam Muslim. Nah, jadi ringkasnya orang yang mengalami istihadah, maka dia harus berwudu setiap kali salat. Kenapa? Karena istihadahnya itu merusak kesucian kesucian dari hadas yang dia lakukan setelah dia berwudu. Istihadah itu apa? Ketahuilah bahwa wanita mengeluarkan 3 macam darah dari dari kubulnya ya. Yang pertama adalah darah nifas, yaitu darah karena melahirkan atau darah setelah melahirkan. Ada definisi mengatakan karena melahirkan, ada definisi mengatakan setelah melahirkan. Kalau karena melahirkan berarti darah yang keluar sebelum melahirkan, menjelang melahirkan, itu pun dianggap sebagai apa? Sebagai darah nifas. Tapi dalam mazhab Syafi'i, darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian yang kedua adalah darah haid, yaitu darah bulanan yang normal itu. Ya, memang setiap wanita mengalami hal tersebut.
Nah, selain dari dua darah ini disebut sebagai darah istihadhah atau nama lainnya adalah damun fasid, darah rusak karena dia tidak normal keluarnya. Dan berbeda. Karena itulah Rasul mengatakan di sini laisa bihaidin, itu bukan haid. Nah, bedanya apa? Dari sisi sifat darahnya saja berbeda. Kemudian sumber keluarnya berbeda. Ya. Kalau darah haid itu min qa'rir rahim, dari bagian dalam, bagian dasar dari rahim wanita. Sementara darah istihadah bukan dari qa'rir rahim. Nah, maka sumber keluarnya berbeda sehingga apa? Sifatnya darah pun juga berbeda. Karena itu Nabi di sini berpesan, kalau kamu mengalami haid, ya, biasanya berapa mengalami haid? 7 hari misalnya sebelum mengalami istihadah tadi. Ya. Mungkin istihadah disebabkan karena sebab-sebab tertentu ya. Kadang-kadang seorang yang sudah mencapai usia 40 tahun, nah, lama-lama haidnya jadi nggak teratur. Yang dulunya haid 7 hari, selalu 7 hari. Gara-gara masuk usia 40 ke atas, akhirnya apa? Haidnya jadi 15 hari, 30 hari. Nah itu berarti darah istihadah seperti itu. Maka caranya gimana? Dia mengalami haid selama masa yang dia biasanya haid. Biasanya 7 berarti 7. Ya, setelah itu dianggap darah istihadah. Ya. Nah, maka untuk orang yang seperti itu Nabi katakan tawaddu'i wudulah setiap kali sholat. Dan ini perbedaan antara orang istihadah dengan orang yang tahirah, yang suci. Kalau orang suci, dia boleh menjamak antara maghrib dengan isya dengan 1 kali wudhu. Selama dia tidak apa? Tidak batal ya. Tapi kalau orang istihadah, dia menjamak sholat karena hujan misalnya. Maghrib sholat dengan wudhu maghrib. Kemudian nanti kalau mau jamak untuk sholat isyaknya, dia wudhu lagi. Ya, itulah makna tawaddu'i, berwudhulah likulli sholatin, untuk masing-masing sholat. Sholat fardu maksudnya. Tapi kalau sholat sunnah nggak perlu. Ya. Jadi misalnya setelah sholat maghrib, kemudian pengen sholat sunnah setelahnya. Nah, silahkan. Sholat sunnah langsung nggak ada masalah. Karena hukumnya sholat sunnah mengikuti sholat wajib yang dilakukan sebelumnya. Demikian juga kalau sholat tahajud misalnya. Ya, bangun tidur sholat tahajud. Nah, sholat 2 rakaat salam. Apakah harus wudhu lagi 2 rakaat salam? Tidak. Ya, cukup yang pertama saja karena itu hanyalah sholat sunnah. Maka sholat di sini maksudnya sholat fardu. Nah, ijma' yang berkaitan dengan ini adalah qala Ibnul Munzir rahimahullah wa ajma'u, mereka sepakat ala anna damal istihadah, bahwasanya darah istihadah yang qudut taharah, merusak suci. Wang farada Rabi'ah, sementara Imam Rabi'ah bersendiri. Bersendiri artinya apa? Dia menyempal dari kesepakatan ini. Dia berpendapat-pendapat yang syadz. Waqala, dan dia mengatakan la yang qudut taharah, tidak merusak suci. Nah, pendapat ini dianggap pendapat yang syadz sehingga tidak merusak ijma. Yang ijma tetap ijma. Nah, ini contohnya bahwasanya tidak semua pendapat yang berselisih itu dianggap sebagai perselisihan. Ada perselisihan yang dianggap sehingga ini masalah disebut masalah mukhtalaf, masalah yang diperselisihkan, tapi ada juga perselisihan pendapat yang tidak dianggap sehingga seolah-olah pendapat yang kedua itu nggak ada sama sekali. Maka ini masalahnya tetap masalah ijma, dan ini akan kita temukan nanti dalam buku ini beberapa contoh. Ini salah satu contohnya saja. Nah, maka tolong kaidah yang saya sampaikan di awal tadi diingat-ingat ya, bahwa masalah ijma ini kita merujuknya kepada ulama-ulama ahli ijma. Artinya, apapun yang dikatakan oleh ulama ahli ijma sebagai ijma, itulah ijma. Itulah apa? Ijma. Kita tidak boleh menyelisihinya dan kita harus mengikutinya, menerimanya. Ini karena sebagai hujjah. Adapun ada pendapat-pendapat yang menyempal seperti ini tidak merusak ijma sama sekali. Itu adalah pendapat yang syadz, yang tidak usah kita toleh, tidak usah kita anggap sebagai perselisihan. Ya, karena apa? Ghairu mu'tabar tadi, tidak teranggap. Kemudian nomor 3 kita lanjutkan al-haditsu tsalits, hadis yang ketiga, al-ma'u, air itu yatanajjas, menjadi najis, bitaghayyurin, dengan sebab berubah, binajasatin, dengan sebab adanya najis yang masuk ke dalamnya. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air itu, la yunajjisuhu, tidaklah menajiskannya, syai'un, sesuatu pun, illa, kecuali ma ghalaba, apa yang mengalahkan atau mengubah, ala rihihi, terhadap baunya air, wa ta'mihi, atau rasanya air. Jadi wawu di sini artinya atau ya. Wa launihi, atau warnanya air. Hadis akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim.
Hadis ini derajatnya dhaif. Sehingga pantasnya ini ditulis ruya ya, sebagaimana biasanya buku-buku kita yang hadis dhaif ditampilkan dengan kata-kata ruya, diriwayatkan. Hadis ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun dhaif, tetapi isinya ternyata sesuai dengan kesepakatan para ulama. Yaitu kalau ada air terkena najis, kemudian berubah salah satu dari tiga sifatnya ini, maka dia sudah najis. Nggak peduli mau airnya banyak maupun sedikit ya, sebagaimana akan kita baca dalam ijma di bawahnya itu. Adapun kalau dia berubahnya bukan karena najis, maka tidak najis. Misalnya ini ada air 1 gelas, kita masukkan kopi, ya berubah memang. Warnanya berubah, sifatnya juga berubah, kemudian baunya juga bau kopi. Tapi karena yang masuk itu bukan najis, berarti dia masih suci. Qala Ibnul Munzir, berkata Ibnul Munzir rahimahullah, wa ajma'u, para ulama sepakat ala annal ma', bahwasanya air itu al-qalila wal katsira, mau sedikit mau banyak, idza waqa'at fihi najasatun, apabila terjatuh padanya najis, fa ghayyarat lil ma'i ta'man, lalu mengubah terhadap air tadi akan rasanya, au launan, atau warnanya, au rihan, atau baunya, annahu najisun, bahwasanya air itu najis, maka dzalik, selama dia masih seperti itu. Air yang sedikit maksudnya air yang di bawah 2 kullah. Air yang banyak maksudnya adalah air yang sudah mencapai 2 kullah ke atas. Nah, 1 kullah berapa? 1 kullah sama dengan 100 liter. Mengingatnya gampang ya. 2 kullah berarti 200 liter. Meskipun saya jujur, ini masalah diperselisihkan oleh para ulama sangat banyak. 1 kullah itu mau diliterkan berapa? Diperselisihkan. Tapi pendapat yang paling mudah adalah untuk diingat-ingat ya, 2 kullah 200 liter. Berarti 1 kullah 100 liter. Dan itu pendapat yang dipilih oleh guru kami, Syekh Najib Labib Al-Hadrami hafizahullah taala. Beliau seorang ulama dari Yaman, ya, seorang syekh dari Yaman, ahli fikih Syafi'i, dan sekarang alhamdulillah tinggal di Indonesia, di Yogyakarta nih. Kalau mau belajar fikih Syafi'i sama beliau, bisa lihat di YouTube beliau, Syekh Najib Labib Al-Adni hafizahullah taala. Kemudian di sini di akhir Imam Ibnul Munzir mengatakan madama kadzalik, selama air itu masih seperti itu, maksudnya masih berubah sifatnya, maka dia najis. Artinya kalau sudah tidak begitu lagi, maka kembali suci. Misalkan gini ya, ini ada air 1 gelas, tertetesi 1 tetes kencing, kemudian berubah warnanya, maka dia najis. Tapi setelah itu, air ini kita tuangi air yang lebih banyak lagi, jadi 1 ember. Nah, karena 1 ember dilawan 1 tetes kencing, maka lebih menang 1 embernya, embernya besar ya. Sehingga sifatnya, kemudian warnanya, kemudian baunya sudah tidak ada lagi sifat najis di situ. Maka ini kembali suci lagi ya. Istilahnya adalah apa? Mukatsarah. Ya, dikalahkan dengan banyaknya air yang dimasukkan padanya. Dan ini kita ketahui dari kasus ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatasi masalah ada orang Arab Badui yang tidak paham agama kencing di pojok masjid nih. Nah, air kencing kan najis nih. Gimana caranya supaya masjid jadi suci lagi? Oleh Nabi dituangi air 1 ember besar nih. Nah, ini ada kencing bercampur dengan air yang sangat banyak ini, kalah mukatsarah ya, kalah dengan apa? Air yang banyak, maka menjadi suci lagi. Kita lanjutkan al-hadits rabi', hadis yang keempat. Adamu wujubit tayammun. Tidak wajibnya mendahulukan yang kanan. Ya. Ini boleh dibaca tayammun, mimnya tasydid, atau tayamun, ya-nya dipanjangkan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu, menyenangkan kepada beliau, at-tayammunu, mendahulukan yang kanan, fi tana'ulih, dalam memakai sandal, wa tarajjulih, dalam menyisir rambut, bagian kanan dulu, wa tuhurihi, dalam bersuci, ya wudu dan sebagainya, wa fi sya'nihi kullih, dan dalam kondisi beliau semuanya. Maksudnya kondisi-kondisi yang serupa dengan itu ya. Tapi kalau kondisi-kondisi yang sebaliknya, justru beliau mendahulukan yang kanan. Contoh memakai baju, dahulukan yang kanan. Kalau sebaliknya, dahulukan yang kiri, ya mohon maaf. Kalau sebaliknya, dahulukan yang kiri. Misalnya melepas baju, dahulukan yang kiri. Memakai sandal, dahulukan yang kanan. Karena ini termasuk bab-bab ikram, memuliakan kaki kita dengan sandal.
memuliakan tubuh kita dengan baju, ya, pakai yang kanan dulu. Tapi kalau melepas sandal, dahulukan yang kiri. Ini khusus untuk perkara-perkara yang ada kanan dan kirinya. Ya. Baju kan ada kanan, ada kirinya. Nah, masukkan yang kanan dulu. Tetapi kalau sesuatu yang tidak ada kanan kirinya, maka tidak perlu tayamun, tidak ada tayamun. Misalnya pakai kacamata, apakah dipasangkan yang kanan dulu? Nggak bisa, ya. Atau pakai peci, apakah kanan dulu miring dari kanan kemudian ke kiri? Nggak perlu begitu, ya. Karena ini adalah satu barang yang tidak ada kanan kirinya. Nih. Hadis muttafaqun alaih. Ijma' yang berkaitan dengannya adalah qala Ibnul Munzir rahimahullah wa ajma'u para ulama ijma' ala an bahwasanya la i'adata, tidak ada pengulangan, ala atas man bada'a, orang yang memulai biyasarihi dengan anggota kirinya, qabla yaminihi, sebelum anggota kanannya, fil wudu'i, di dalam berwudu. Jadi kita berwudu kan ada tangan kanan, ada tangan kiri. Nah, mestinya urut kanan kemudian kiri. Mestinya urut kaki kanan kemudian kaki kiri. Tapi seandainya dibalik gimana? Nah, wudunya sah. Ini sudah disepakati para ulama. Jadi yang dimaksud la i'adata, tidak ada pengulangan, itu artinya apa? Wudunya sah. Nah, para ulama berpendapat wudunya sah. Dalilnya apa? Nih. Tadi katanya ijma itu selalu ada dalil. Nah, maka jawabannya adalah tadi. Dalilnya bisa dari Quran, bisa dari hadis Nabi, bisa dari ijtihad para ulama, bisa dari kias. Tetapi satu kaidah yang perlu kita ketahui dalam masalah ijma ini, bahwa kalau sudah ada ijma, maka kita tidak dituntut lagi cari dalilnya. Kenapa? Ijma itu sudah jadi dalil. Sehingga seolah-olah kalau kita mendengar ayat Quran, ya, ayat Quran muncul, kita nggak perlu ini sumbernya dari mana. Ya jelas Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak perlu dicari sumbernya, karena itu ayat Quran. Demikian juga kalau kita mengetahui ini ada ijma, sudah nggak perlu kita mencari dalilnya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi dalil tersendiri. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah sudah membahas masalah wudhu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian hendak berdiri melakukan salat, basuh wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku. Nah, di sini Allah hanya menyebutkan tangan sampai siku, tidak disebutkan kanan dan kiri. Sehingga urutan kanan kiri itu tidak wajib. Jadi para ulama katakan, apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, itu yang wajib. Yang tidak disebutkan, tidak wajib. Contoh misalnya, di sini kan faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Tapi ternyata Nabi sebelum berwudu basuh tangan dulu. Apakah ini wajib? Tidak wajib. Ternyata sebelum basuh wajah beliau berkumur-kumur dulu. Apakah ini wajib? Tidak wajib. Menurut mazhab Syafi'i, ya. Demikian juga memasukkan air ke dalam lubang hidung. Apakah wajib? Tidak wajib. Karena tidak disebutkan dalam ayat ini. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan. Tidak disebutkan kanan dulu baru kiri. Berarti tidak wajib. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala. Nah, kepala di sini telinga wajib, ya. Kenapa? Karena Nabi bersabda al-udhunan minar ra'si. Telinga termasuk kepala. Berarti meskipun disebut kepala, tetapi telinga sudah masuk di dalamnya. Wajib juga. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai ke betis, sampai ke apa namanya? Mata kaki, ya. Nah, di sini tidak disebutkan kanan dulu baru kiri. Berarti ini juga tidak wajib. Adapun urutannya wajib, ya. Harus apa? Wajah dulu, kemudian tangan. Karena di sini diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diurutkan oleh Allah, yaitu yang disebutkan secara urut, ini juga harus sesuai dengan apa yang diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang kelima, hadis terakhir pada pertemuan kita kali ini, al-haditsul khamis, hadis yang kelima. Al-mutayammim, orang yang tayammum, wajadal ma', mendapati air, ba'da khurujil waqti, setelah keluarnya waktu salat. Jadi misalnya setelah tayamum, kemudian salat duhur, kemudian mendapatkan air jam 4. 4 berarti sudah masuk waktu asar, ya. Sudah apa? Habis waktu duhurnya. Gimana ini? An Abi Dzar, dari Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sa'ida, sesungguhnya debu at-tayyiba, yang baik, maksudnya yang suci, wudu'ul muslim, adalah alat wudunya orang muslim. Wa illam yajidil ma', meskipun dia tidak mendapati air, asyra sinin, selama 10 tahun.
Fa'idha wajadal ma, apabila dia mendapati air, falyumissahu, maka hendaklah dia sentuhkan air itu, basyaratahu, ke kulitnya. Fa'inna dzalika, karena hal tersebut, huwa khairu, itulah yang lebih baik. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Nah, ini hadis berkaitan berisi tentang disyariatkannya tayamum kalau tidak mendapati air. Adapun ijma' yang berkaitan dengan tayamum, qala Ibnul Munzir rahimahullahu taala, wa ajma'u, mereka sepakat, ala anna, bahwasanya, man tayammama, siapapun yang sudah tayamum, wa shalla, kemudian salat, thumma wajadal ma'a, kemudian mendapati air, ba'da khurujil waqti, setelah keluarnya waktu salat tersebut, alla i'adata alaih, bahwasanya tidak ada kewajiban mengulangi salat atas dia. Kenapa? Karena sudah melakukan kewajiban yang yang merupakan keharusan bagi dia. Kewajiban orang yang tidak mendapati air gimana? Tayamum. Nah, dia sudah lakukan. Orang yang sudah melakukan kewajiban, berarti kewajibannya sudah gugur. Sehingga begitu waktu sholat tersebut sudah habis, maka sudah tidak ada lagi pengulangan. Adapun kalau waktu sholatnya masih tersisa, nah di sini tidak terjadi ijma'. Misalnya, saya tayamum pada jam 12 karena mendengar adzan zuhur. Kemudian salat zuhur. Setelah itu jam 1 saya mendapati air. Padahal waktu zuhur masih panjang ini, dari jam 1 sampai jam 3, ini masih waktu salat zuhur. Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan dia harus mengulangi. Sebagian lagi mengatakan lebih baik mengulangi. Sebagian lagi mengatakan tidak ada kewajiban untuk mengulangi. Dan pendapat yang dipilih oleh guru-guru kami adalah dia tidak wajib mengulangi. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sesuatu yang wajib atas dia. Apa kewajiban orang yang tidak dapati air? Tayamum. Nah, dia sudah lakukan. Kalau sudah melakukan sesuatu yang wajib atas dia, berarti sudah gugur dong kewajibannya. Sebagaimana kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan riba, maka Allah juga tidak menerima riba dalam amal-amal kita. Salat zuhur didobel 2 kali, nggak ada begitu. Karena itu pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala, maksudnya yang dipilih oleh guru-guru kami adalah, kalau sudah salat dengan tayamum, sudah sah, maka habis itu tidak ada kewajiban, meskipun waktu salatnya masih tersisa. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis yang kita baca tadi tentang tayamum. As-sa'id, ini menurut mazhab Syafi'i adalah debu, debu yang kalau kita pukul itu akan berterbangan itu ya. Sementara menurut mazhab Hanafi lebih luas, segala sesuatu yang sa'uda, yang naik di atas permukaan bumi ini. Baik itu batu, baik itu pohon, kayu, dan sebagainya. Ya. Maka tidak ada masalah untuk kita menepuk padanya, kemudian kita bertayamum dengannya. Tapi syaratnya harus thayyib, harus yang suci. Nah, sehingga kalau ada debu, najis, karena terkena kencing, ya, dan debunya bau kencing, ini tidak sah untuk tayamum. Kemudian dari hadis ini, apabila dia mendapati air, hendaklah dia menggunakan air tadi. Ini menunjukkan apa? Bahwa tayamum itu tidak melenyapkan hadas. Istilahnya adalah tayamum itu hanyalah mubih, bukan rafi', ya, bukan melenyapkan hadas, tetapi hanya mubih, yaitu membolehkan kita untuk melakukan salat. Memang saya jujur, ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat tayamum itu rafi', melenyapkan hadas. Sebagian lagi berpendapat tayamum itu adalah mubih saja, hanya memperbolehkan kita untuk sholat saja. Tapi hadas masih ada pada tubuh kita. Dan itu pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, dan itu pendapat yang kuat berdasarkan hadis ini. Kalau mendapati air, hendaklah dia sentuhkan pada kulitnya. Jadi kalau kita junub, tidak mendapati air, kemudian kita tayamum, nah, kemudian kita sholat, sah sudah sholat kita. Tapi begitu mendapati air, maka ketahuilah bahwa junub kita masih ada pada diri kita, sehingga kita wajib mandi. Untuk apa? Menghilangkan hadas tersebut. Karena itulah ini rahasianya kenapa orang yang tayamum hanya boleh pakai untuk 1 kali sholat. Nah, sholat wajib ya. Dia tayamum untuk sholat maghrib. Habis itu kalau jamak untuk sholat isya, maka dia harus wudhu lagi. Kenapa? Tayamumnya tidak melenyapkan hadas. Hadas Anda masih ada pada tubuh Anda. Nah, sehingga sifatnya tayamum hanyalah mubih ya, supaya kita boleh sholat. Sama dengan tadi yang wanita istihadah. Wanita istihadah dia
tidak suci berdasarkan apa? Karena keluar darahnya tadi sehingga taharahnya, kesuciannya itu jadi rusak. Nah, supaya dia boleh sholat gimana? Dia caranya adalah melakukan wudhu. Nanti setiap kali mau sholat wajib harus wudhu lagi. Inilah yang dapat kita pelajari benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas ijma' para ulama dalam kitabus shalah. Inilah yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin belum ada pertanyaan ya, karena ini pertemuan yang pertama. Nah, insya Allah tanya jawab kita buka pada pertemuan yang berikutnya insya Allah ta'ala. Silahkan dikirim pada kolom yang sudah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.